Waalaikumsalam, mohon maaf mengganggu Pak. Siap, tidak apa-apa. Izin konfirmasi Pak, kronologis kejadian kebakaran gimana Pak? Eh, itu saya dapatkan laporan dari teman perangkat desa yang tempat tinggalnya dekat dengan rumah korban. Itu lokasi Yang kejadian di mana Pak? Yang di RT 1, di RT 5 RW 1 Loj Kentang, Mas. Loj Kentang ya? Ya, RT 5 RW 1 Loj Kentang. Kejadian pukul? Pukul 8.40-an lah. Oh, pagi ya? Ya, pagi. Di saat itu terjadi ledakan. Akhirnya diiringi dengan adanya kobaran api. Nah, ini satu keluarga yang suaminya ada di luar, yang anak pertamanya juga ada di luar di tetangga lah. Nah, di dalam itu ada 3 orang, ibu, anak perempuan, anak keduanya, dan anak bungsunya yang laki-laki. Nah, di situ terjadi dampak dari ledakan dan kobaran api, ya kan? Itu mengakibatkan kepanikan. Jadi si anggota keluarga bisa diselamatkan, tapi sebagian lagi tidak ditemukan saat itu. Yang perempuan agak kesulitan, ternyata almarhum ini tertimpa kasur, sehingga agak sulit ditemukan saat itu dan terjepit di sela-sela reruntuhan rumah. Berarti ikut kebakar ya di dalam? Iya, kebakar, hangus itu. Jadi seisi rumah hangus semua. Lemari, sepeda, dan termasuk dinding rumah juga roboh semua sudah, Mas. Genting turun semua. Berdampak kepada rumah yang lainnya, yang tetangga, rumah saudaranya yang dempetan dengan rumah korban, terus rumah tetangganya lagi, saudara sepupunya kena imbas juga getarannya. Jadi 3 rumah kena dari dampak ledakan itu. Untuk korban orang itu 1 orang meninggal dunia, yang perempuan itu, terus yang 2-nya luka bakar, yang ibunya itu bisa dirawat jalan. Nah, tapi untuk saat tadi untuk konfirmasi agak sulit karena masih dalam kondisi shock. Jadi mendengar itu saya langsung meluncur ke lokasi, mendokumentasikan kejadian, terus dari saya langsung meluncur ke RSI untuk memantau korban-korban yang dirawat di RSI, dan ternyata si perempuan sudah meninggal dunia, dan disitulah saya ngurus administrasinya sampai jenazah bisa dipulangkan. Ternyata almarhum ini tidak meninggal di RSI, tapi meninggal di tempat sudah. Ternyata dalam kondisi korban gimana Pak? Kondisi korban agak sebagian tubuhnya yang meninggal itu sudah gosong sudah. Ya, bagian kaki. Bagian kaki gosong sudah itu. Agak hitam sudah. Jadi memang si perempuan ini dicari, memang enggak ketemu, ternyata dia terjepit di sela-sela reruntuhan rumah itu. Tim yang melakukan evakuasi dari mana aja Pak? Dari Damkar, Polsek sama Polres juga hadir.
Tagana juga hadir, termasuk dari Pemdes lah, ya, hadir di situ, termasuk warga masyarakat yang ikut juga melakukan bantuan pertolongan di sekitar rumah korban untuk dilakukan penyiraman, diawali dengan penyiraman manual oleh warga. Setelah itu damkar datang karena kita langsung kontak ke 112 itu. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak kepada publik Pak atas kejadian seperti itu Pak? Iya, ya, yang terpenting masyarakat harus waspada terkait dengan usaha, tentunya perlu dipertimbangkan lebih lanjut terkait dengan penggunaan tabung gas untuk isi balon itu. Jadi harus memenuhi standar kelayakan untuk melakukan usaha. Kita kan tidak tahu bahwa yang bersangkutan ini punya usaha itu. Ternyata warga sekitar masyarakat tetangganya menyatakan bahwa yang bersangkutan keluarga itu memang bekerja sebagai penjual balon terbang gitu. Oh, balon terbang mainan itu? Ya. Jualan balon terbang mainan itu, mainan anak-anak? Iya Pak, iya Mas. Jualan balon terbang itu. Terus mungkin langkah yang akan diambil oleh pihak pemerintah Pak? Yang pertama kita memberikan empati lah. Yang pertama kepedulian dengan mengurus jenazah, menyelesaikan administrasinya dari pihak RSI, sekaligus meminta kepada RSI untuk menjadi atensi terkait dengan pemulihan anak yang dirawat di RSI. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kita juga berhubung satu keluarga ini kita mendampingi dalam hal keperluan jenazah. Kita lakukan pemenuhan kebutuhan peralatannya untuk kebutuhan seperti kain kafan dan sebagainya. Kita juga berikan itu, sekaligus pasca penguburan kita juga berempati memberikan sembako lah dari pemerintah Desa Kaliangan Barat. Dan untuk besok kita lakukan upaya administratif, menyampaikan laporan kepada pemerintah kabupaten, termasuk kepada dinas-dinas terkait untuk menjadi atensi dari pemerintah kabupaten. Dan insya Allah kita akan juga melakukan komunikasi dengan pihak PUPR, mengingat satu keluarga ini sudah katakanlah tidak mempunyai tempat tinggal. Bagaimana pemerintah kabupaten bisa mengupayakan lah bagaimana bisa didapatkan tempat tinggal yang layak lah. Insya Allah dari pemerintah desa juga akan mengupayakan dengan melakukan pergeseran anggaran untuk membantu katakanlah meringankan beban korban. Begitu Mas, sementara Mas, insya Allah besok akan kita lakukan itu. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.